Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara worship kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 340, Sabat Hari Penantian. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesenangannya, besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah Sabat yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi serta berdoa. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Minta iman yang kuat untuk sucikan Sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Untuk doa buka akan dipimpin oleh Dorothy Turu Padang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai acara Weekly Online Worship. Berkati jaringan kami dan juga berkati kesehatan kami dimanapun. Inilah dengan kami Tuhan, amin.
Terima kasih Dorothy. Selanjutnya kita akan mendengarkan dua lagu pujian yang akan dibawakan oleh Mikana Situmorang dan Elgio Simbolon. Silakan. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa. Bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Waktu Yesus makin seperti aku, Yesus berdoa namun terjawab. Dia menolong kepadanya, aku Waktu Yesus makin seperti aku, Yesus belajar Alkitab terbalik. Dia berdoa dengan setiap hari, aku mau seperti Yesus, aku mau seperti Yesus. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Kita akan mengikuti doa berkelompok. Baik, halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah join di Weekly Online Worship hari ini. Dan seperti biasa kita akan berdoa kelompok, tapi sebelumnya kita akan mendoakan yang berulang tahun di minggu lalu. Yang ulang tahun adalah Mama dari Pipi dan Chloe, Ibu Widuri, dan juga Wycliffe. Ada Cliff hari ini? Cliff ulang tahun minggu lalu, ya bener ya, minggu lalu ya, hari Rabu kalau misalnya nggak salah. Jadi akan kita doakan dan
Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendoakan orang tua dari Phoebe dan Chloe, Ibu Widuri, dan juga Wycliffe yang sudah Tuhan berkati dan mereka telah ditambahkan 1 tahun lagi dalam usia mereka. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan selalu, dan setiap berkat yang terbaik yang mereka butuhkan. Bagi Ibu Widuri, Tuhan karuniakan kesabaran, hikmat, dalam segala tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri, atau mungkin dalam tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan, Tuhan berkati dan mampukan selalu. Cliff yang sedang dalam pendidikan, bantu dia untuk punya hikmat, terus bertambah dalam pengertian dan pengetahuan, dan Cliff dapat Tuhan persiapkan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada, dan lewat kehidupannya Tuhan dimuliakan. Dan mungkin ada keluarga, teman kami yang juga berulang tahun di sepanjang minggu lalu, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan berkati, dan untuk Tuhan karuniakan apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Tuhan kiranya tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan ke breakout room. Dan di breakout room seperti biasa, Miss akan minta bantuan dari kakak-kakak. Jadi ya, ada kakak Kenoya, ada kakak Kanik tuh ada? Belum ada ya? Oke. Jadi ada LJ dan mungkin kita 3 aja udah cukup ya. Atau tambah 1 lagi. Lin boleh bantu untuk pimpin breakout room? Halo, Lin? Oke, mungkin belum memungkinkan. Baiklah. Jadi di room 1 akan sama-sama dengan Miss Ridley. Di room 2 akan sama-sama dengan kakak LJ, dan room 3 dengan kakak Penoya. Dan setelah berdoa, seperti biasa, boleh kembali ke main room untuk kita lanjutkan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, dalam hati. Kisah indah sang
Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawa oleh Venoya Saragi dengan judul Memelihara Sabat. Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat siang. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan berjudul Memelihara Sabat. Ini dari buku Riwayat Yesus. Yesus memelihara hari Sabat dan mengajar para muridnya untuk memeliharanya. Dia tahu bagaimana hal itu harus dipelihara karena dia sendiri yang telah menguruskannya. Ketika kita melihat matahari dan bintang-bintang, pepohonan dan bunga-bunga indah, kita harus ingat bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Dan dia menjadikan hari Sabat untuk membantu kita mengingat kasih dan kuasa-Nya. Guru-guru Yahudi telah membuat banyak peraturan tentang cara memelihara hari Sabat, dan mereka ingin setiap orang menaati peraturan mereka. Jadi mereka memperhatikan Yesus untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus dan murid-muridnya pulang dari sinagog, mereka melewati ladang gandum. Saat itu para murid merasa lapar, maka mereka mematahkan beberapa bulir gandum, menggosokkannya dengan tangan, dan memakan biji. Pada hari lain, seseorang yang melewati ladang atau kebun buah-buahan diperbolehkan mengumpulkan apa yang ingin dimakan. Tapi tidak demikian halnya pada hari Sabat. Orang-orang yang tidak menyukai Yesus melihat apa yang dilakukan para murid dan mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat." Namun Yesus membela para pengikutnya. Dia mengingatkan para penduduknya akan Daud yang ketika membutuhkan telah makan roti suci di kemah suci dan memberikannya kepada para pengikutnya yang kelaparan. Jika Daud ketika lapar diperbolehkan makan roti suci ini, maka bukankah benar pula para murid ketika lapar memetik gandum pada jam-jam suci hari Sabat? Hari Sabat tidak dijadikan Tuhan untuk menjadi beban bagi manusia, tetapi untuk memberikan sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Oleh karena itu, Tuhan kita berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka dapat mencari kesalahannya? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada orang yang mati di tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah-tengah." Lalu dia bangun dan berdiri. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan menanyakan satu hal kepadamu. Bolehkah berbuat baik pada hari Sabat atau berbuat jahat untuk menyelamatkan nyawa atau menghancurkannya?" Lalu Yesus menyembuhkan tangan orang itu. Lalu Yesus menunjukkan betapa tidak masuk akalnya mereka dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan jika domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Mereka pun tidak dapat menjawabnya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah manusia lebih berharga daripada domba?
Oleh karena itu, diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat. Seringkali orang-orang Yahudi menuduh Yesus melanggar hari Sabat. Seringkali mereka mencoba membunuhnya karena dia tidak menaati tradisi mereka. Tapi dia memelihara hari Sabat sebagaimana Allah ingin memeliharanya. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang disebut Bethesda. Pada waktu-waktu tertentu, air di kolam ini akan bergoncang dan orang-orang percaya bahwa malaikat Tuhan turun ke dalamnya untuk mengaduk air. Dan orang pertama yang masuk ke dalam air akan sembuh dari penyakit apapun yang dideritanya. Banyak orang datang ke tempat itu berharap bisa disembuhkan, tapi kebanyakan dari mereka kecewa. Saat air bergerak, banyak sekali orang yang berkerumun, bahkan banyak yang tidak bisa ke tepi kolam. Ada seorang pria yang lebih malang dibandingkan yang lainnya. Selama 38 tahun, dia menjadi orang cacat yang tak berdaya. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Berkali-kali dia dibawa ke kolam Bethesda, tetapi ketika air sedang bergejolak, orang lain akan mendahului. Pada hari Sabat, ini dia mencoba sekali lagi untuk mencapai kolam tersebut. Namun sia-sia. Yesus melihatnya ketika dia merangkak kembali ke tikar yang merupakan tempat tidur. Kekuatannya hampir habis, kecuali bantuan segera datang, dia pasti mati. Saat dia berbaring, sesekali mengangkat matanya untuk melihat ke kolam. Sebuah wajah penuh kasih membungkuk di atasnya. Dan dia mendengar suara berkata, "Maukah engkau sembuh?" Laki-laki itu menjawab dengan sedih, "Tuhan, ketika air sedang bergoncang, tidak ada seorang pun yang dapat memasukkan saya ke dalam kolam. Jadi ketika saya tiba di dalam kolam, sudah ada orang lain yang mendahului saya." Dia tidak tahu bahwa Yesus yang ada di sisinya dapat menyembuhkannya. Dia hanya satu orang, tidak hanya satu orang, tetapi semua orang yang datang kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan berjalan." Seketika itu juga dia menuruti perintah itu, dan kekuatan datang padanya. Dia melompat berdiri dan mendapati bahwa dia dapat berdiri dan berjalan. Sungguh menakjubkan. Dia mengangkat tempat tidurnya dan bergegas pergi, memuji Tuhan di setiap langkahnya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan beberapa orang Farisi dan menceritakannya kepada mereka tentang kesembuhan ajaibnya. Mereka tampaknya tidak senang dan menegur dia karena membawa tempat tidurnya pada hari Sabat. Tapi pria itu berkata kepada mereka, "Dia yang menyembuhkan aku, dia berkata kepadaku, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Di Yerusalem, tempat juru selamat saat itu berada, banyak guru-guru terpelajar tinggal. Mereka mengajarkan ajaran palsu mengenai hari Sabat kepada orang-orang. Yesus ingin memperbaiki kesalahan ini. Inilah sebabnya dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat dan menyuruh dia untuk memikul tempat tidurnya. Dia tahu bahwa tindakan ini akan menarik perhatian para rabi, dan dengan demikian akan memberikan dia kesempatan untuk mengajar mereka. Jadi itu terbukti, orang-orang Farisi membawa Kristus ke hadapan Sanhedrin, Dewan Utama orang Yahudi, untuk menjawab tuduhan pelanggaran hari Sabat. Yesus menyatakan bahwa perbuatannya sesuai dengan hukum Sabat. Hal itu selaras dengan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Bapakku bekerja sampai sekarang, dia berkata, dan aku bekerja juga.
Tuhan bekerja terus-menerus dalam menopang setiap makhluk hidup. Apakah pekerjaannya akan berhenti pada hari Sabat? Haruskah Tuhan melarang matahari menjalankan tugasnya pada hari Sabat? Haruskah Dia memutus sinar matahari yang menghangatkan bumi dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan? Haruskah sungai-sungai berhenti mengairi ladang dan ombak laut tetap surut dan mengalir? Haruskah gandum dan jagung berhenti tumbuh dan pohon-pohon serta bunga-bunga tidak bertunas atau berbunga pada hari Sabat? Kebutuhan hidup harus dipenuhi, orang sakit harus dirawat, kebutuhan orang miskin harus dipenuhi. Allah tidak menghendaki makhluknya menderita kesakitan 1 jam saja yang mungkin dapat diredakan pada hari Sabat atau hari lain. Pekerjaan surga tidak pernah berhenti dan kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Hukum melarang pekerjaan kita sendiri untuk dilakukan pada hari perhentian Tuhan, yaitu hari Sabat. Kerja keras untuk mencari penghidupan harus dihentikan. Tidak ada kerja untuk kesenangan atau keuntungan duniawi yang diperbolehkan pada hari itu. Tetapi hari Sabat tidak boleh dihabiskan untuk melakukan aktivitas yang sia-sia. Sebagaimana Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya dan beristirahat pada hari Sabat, maka kita juga harus beristirahat. Allah meminta kita untuk mengesampingkan pekerjaan kita sehari-hari dan mencurahkan waktu-waktu suci tersebut untuk beristirahat yang sehat, beribadah, dan melakukan perbuatan baik. Sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih banyak Venoya untuk renungan yang sudah dibawakan. Sebagai lagu tutup, mari kita menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 524, Datanglah Ya Roh Allah. Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Datanglah ya Roh Allah, segarkan aku. Tempat lebur bentuk aku. Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Untuk menutup acara kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh Teresa Turu Padang. Okay. Here, let's pray.
Dear God, now we have finished our weekly Lent worship. Please bless our next activity. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank Bapa you. di surga, terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolong kami untuk menuruti teladan Yesus dalam memelihara dan menyucikan hari Sabat, serta berbuat baik kepada orang lain. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Teresa dan Veno ya, acara worship kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan yang sudah ambil bagian. Thank you.